Assalamualaikum anak-anak. Kita buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persen. Persen apakah pengertian persen? Persen itu per 100 bahasa lainnya. Tapi metode yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Punya caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Kita ubah penyebutnya menjadi 100. Kita langsung ke contoh soal anak-anak. 1/2 itu berapa persen? Maka untuk mencarinya adalah anak-anak, kita temukan pengali penyebutnya sehingga bisa menghasilkan 100. Pengali penyebutnya sehingga bisa menghasilkan 100. Ustadz kasih langsung. Yang bisa menghasilkan 100 dari bilangannya adalah bisa 2 kali 50 dapat 100, 4 kali 5 dapat 100, 5 kali 20 juga dapat 100. Maka kemudian anak-anak pada saat penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali dengan bilangan sama, yaitu dikali dengan 50. Jawabannya adalah 2 dikali 50 sama dengan 100. Kemudian 1 dikali 50 jawabannya sama dengan 50. Maka ketemulah kita untuk mengubah jadi persen. Langsung aja anak-anak, kita tulis pembilangnya ini 50/100 karena persen ini sudah mewakili per 100-nya. Jadi bisa juga dibaca 50%. Lanjut ke contoh kedua. Biar lebih mahir ya anak-anak, butuh latihan, butuh kedisiplinan dan ketelitian. Contoh kedua, 3/4. Jadi 4-nya ini kita kali berapa ya? Karena 4-nya sebagai penyebut. Jadi 4-nya kita kali dengan bilangan 25. Biar apa? Biar bisa menjadi penyebutnya per 100. Pada saat penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikali 25. Jadi sama dengan, langsung anak-anak ya, 4 dikali 25 kita sudah ketahui, ada datanya, yaitu 100. Kemudian 3 dikali 25 adalah 75. Jawabannya adalah langsung aja, karena ini penyebutnya sudah 100, kita langsung tulis jawabannya 75%. Baiklah, kita akan mencari yang B, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini dalam catatan adalah pecahan yang paling sederhana ya. Caranya adalah dengan mengubah persen menjadi per 100. Setelah itu sederhanakan sampai tak bisa dibagi lagi anak-anak. Contoh soal pertama adalah anak-anak 25%. Baiklah, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25 ini sebagai pembilang, kemudian ada tanda persen, itu artinya per 100, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian 25 dan 100 ini masing-masing bisa dibagi dengan bilangan 5, karena ciri-ciri tertentu yang bisa dibagi bilangan 5 adalah pada saat bilangan yang paling kanannya itu 5 atau 0. Contohnya 15 dan 10 itu bisa dibagi 5. 75 dan 15 bisa, pokoknya 5, 0, 5 sama 5 itu bisa. Yang bilangan paling kirinya bisa dibagi 5. Kita bagi 5 anak-anak. Itu salah satu C-nya. Sama dengan 5. 100 dibagi 5 berapa anak-anak? Udah, berarti 5 kali berapa hasilnya 100? Atau 5 kali 20, maka ditulis 20. Kemudian 5 kali berapa hasilnya 5? Kalian juga tahu insyaallah, yaitu 5, karena 5 dikali 5 sama 25.
Kemudian lanjut, masih bisa disanakan 5 dan 0 ujungnya, berarti juga bisa dibagi dengan 5. Setelah itu sama dengan berapa anak-anak? Dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 25% itu pecahan biasanya yang paling sederhana adalah 1/4. Boleh 50/20, tapi ini kurang sederhana, tetapi yang paling sederhana adalah 1/4. Contoh soal kedua, 8%. Gimana ya? Langsung aja anak-anak. 8 kita tulis sebagai pembilang, kemudian persen ini kita jadikan penyebut atau per 100-nya. Masing-masing dibagi dengan bilangan 2 sama dengan 2 kali berapa yang hasilnya 8, yaitu 4, karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kalau 100 dibagi 2 berapa anak-anak? Udah ada daftarnya nih, datanya. Tinggal 2 dikali 50. Oke anak-anak, kita lanjut. Dibagi 2 lagi anak-anak. Dibagi 2 lagi ya. Sama dengan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan itu dapat hasilnya nanti ya. Langsung 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini tinggal 50 dibagi 2, ini berapa ya? Oke deh, Ustadz kasih caranya lagi supaya lebih ingat. Berarti 50 dibagi dengan 2 ya anak-anak. Caranya adalah 2 kali berapa yang hasilnya 5, tapi jangan tak boleh lebih, mendekati boleh ya. Berarti 2 kali 2. Kita daftar ya, karena 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Dia mendekati 5 tetapi tak lebih, tapi jangan pula sampai kurang. Kalau 2 kali 1 terlalu jauh anak-anak ya. Cari yang paling dekat, dikurangkan 5 dikurang 4 berapa anak-anak? Benar, 1. 2 kali berapa yang hasilnya 1? Nggak ada, 2 kali 1 aja 2 lebih, maka dia harus mengeluarkan simpanannya, yaitu simpanan yang masih ada yang belum diturunkan adalah 0, maka 0 turun. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Semuanya tahu pasti, ting katanya 5, karena 5 adalah bilangan yang paling pas. Kalau dikali dengan 2, jawabannya adalah 10, maka habislah dia. Kalau dikurangkan tidak ada lagi, maka jawabannya 50 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 25. Contoh soal yang ketiga, soal yang terakhir. Semoga bermanfaat. Oh ya, belum ditutup ternyata. Kita ke soal terakhir anak-anak ya. Tetap semangat. Ustadz aja semangat, masa kalian tak semangat? Kan? Jadi 16%. Seperti biasa, 16 menjadi pembilang. Mantap anak-anak. Kemudian persen ini berarti per 100-nya, yaitu penyebutnya 100. Masing-masing bisa dibagi berapa anak-anak? Ya udah, kita langsung aja. Yang profesional dia bilang, wah Ustadz bisa dibagi 4. Wah, langsung aja dibagi 4. Sebenarnya kalau dibagi 2 pun bisa, tetapi kalau untuk lebih cepatnya dibagi 4 tak apa-apa, karena 16 juga bisa dibagi dengan 4. Sama-sama bisa dibagi dengan 4. 4 kali berapa yang hasilnya 16? Atau 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian 100 dibagi 4. Kita lihat daftarnya. 4 kali berapa sama dengan 100? Berarti 4 dikali 25, maka ditulis saja 25.
Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah pelajaran persen ini. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat. Kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.